Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Eva Selviana. Karena ini masih musim pandemi, jadi Bu Eva menerangkan materi agama masih lewat bantuan video PowerPoint ini. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa segera bertatap muka kembali. Sebelum kita mulai materi bab 1, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Untuk kelas 3, yaitu materi bab 1 dengan tema meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Kita akan membahas dua hal. Yang pertama, pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Yang kedua, kejadian kiamat kubro. Pengertian hari akhir itu hari berakhirnya segala sesuatu. Segalanya itu akan binasa pada hari kiamat. Alam semesta beserta isinya mengalami kehancuran secara serempak, sehingga semua makhluk berakhir pada hari itu. Selanjutnya, macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Tanda-tanda kiamat sugro, yang pertama, sebenarnya banyak sekali tanda-tandanya ya, tapi di sini Bu Eva cuma menuliskan 5 saja. Nanti yang lainnya bisa kalian cari atau bisa dibaca LKS-nya. Yang pertama, ilmu agama dianggap tidak penting. Jadi dengan tanda-tanda kiamat sugro ini menganggap bahwa ilmu itu menurutnya tidak penting atau tidak ada gunanya. Mungkin lebih enakan daripada cari ilmu. Terkadang ada banyak sekali remaja-remaja sekarang yang lebih baik main game atau main PS gitu. Jadi ilmu agama itu dianggap tidak penting. Padahal seharusnya kita sebagai remaja, apalagi sudah kelas 3, kalian juga harus banyak-banyak mencari ilmu agama. Terutama misalkan kita ngaji ya, mungkin diantara kalian ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi kalian tetap semangat belajar, walaupun diawali dengan Iqra, dituntaskan dulu sampai yakin dan benar-benar bisa membaca Al-Quran dan menganggap ilmu agama itu ilmu yang sangat penting dan untuk bekal kita di hari nanti. Yang kedua, perilaku mengkonsumsi minuman keras, maksiat dan pembunuhan merajalela. Hati-hati buat kalian, karena pengaruh teman itu sangat berbahaya sekali. Jadi pilihlah teman yang baik, karena jika kita salah memilih teman, maka kita juga akan terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti misalkan ada kumpulan temannya mungkin nakal gitu, terus kita diajak untuk minum minuman keras, jadi kita bisa ikut ke dalamnya. Jadi kalau bisa mencari teman yang bisa membawa kita ke hal-hal yang lebih baik. Yang ketiga, muncul fitnah di mana-mana. Jadi dengan tanda-tanda kiamat sugro ini banyak terjadi fitnah di mana-mana. Fitnah itu apa toh? Yaitu mengabarkan segala sesuatu yang belum tentu benar kebenarannya. Tapi sudah berita itu sudah menyebar kemana-mana, padahal belum tentu berita itu benar adanya. Jadi kalian harus berhati-hati kalau menerima berita, harus ditelaah dulu sebelum kita membicarakan berita itu ke orang lain, apakah berita itu benar-benar benar atau tidak. Yang keempat, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Bisa dibuktikan bahwa sekarang itu sudah lebih banyak wanita daripada laki-laki. Misalnya dalam satu kelas bisa dibandingkan 50
banding 1, berarti lebih banyak wanitanya. Yang kelima, sering terjadi bencana gempa bumi. Kita bisa melihat di TV-TV, melihat kejadian yang kita sering alami, terjadi gempa, ada tanah longsor, ada gunung meletus, dan banyak sekali bencana alam yang terjadi. Dan itu bisa dikatakan tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Dan tanda-tanda ini masih banyak sekali, yang lainnya bisa kalian baca sendiri di LKS. Selanjutnya kita akan kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Berarti matahari itu terbitnya tidak dari timur ya. Besok itu kalau sudah terjadi tanda-tanda kiamat besar itu matahari terbitnya dari arah barat. Yang kedua, munculnya binatang yang bisa berbicara. Jadi ketika sudah mendekati kiamat kubro atau kiamat besar itu, banyak binatang-binatang muncul itu bisa berbicara. Yang ketiga, rusaknya Ka'bah di Mekah dengan sendirinya. Jadi Ka'bah nanti akan hancur dengan sendirinya. Lenyapnya kitab suci Al-Quran, jadi tidak ada Al-Quran lagi kalau sudah mendekati kiamat kubro itu ya. Seluruh umat manusia itu menjadi kafir. Jadi orang Islam itu sudah tidak ada. Semua orang menjadi kafir. Bahkan sebelum orang Islam mungkin sudah jangan sampai menemui tanda kiamat kubro. Karena kiamat kubro itu sangat mengerikan sekali. Munculnya kaum Ya'jud dan Ma'jud. Jadi nanti ada kaum Ya'jud dan Ma'jud. Dan yang terakhir nanti munculnya Dajjal, penyebar fitnah ya. Jadi kita harus selalu mempersiapkan diri untuk selalu membekali dengan iman dan Islam yang kuat. Jangan terlena dengan kenikmatan dunia yang hanya sesaat. Kejadian kiamat kubro. Setelah seseorang meninggal dunia, akan mengalami beberapa tahapan sehingga datangnya hari kiamat. Apa tahapan itu? Yang pertama, yaumul barzah, atau manusia akan ditanyai di alam kubur tentang amalannya selama di dunia oleh malaikat mungkar dan nakir. Yang kedua, yaumul ba'ats, artinya hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah. Yang ketiga, yaitu yaumul hars atau mahsyar. Manusia akan digiring untuk berkumpul di padang mahsyar. Yang keempat, yaumul hisab, hari diperhitungkan amal baik dan buruk manusia ketika hidup di dunia. Dan yaumul mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Surga dan neraka. Manusia yang selama hidupnya banyak melakukan amal soleh, ia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya Allah akan memberikan neraka bagi orang-orang yang selama hidupnya sering mengerjakan perbuatan tercela. Mungkin cukup sekian dulu materi bab 1 di kelas 3 ini tentang hari kiamat. Apabila ada hal-hal yang kurang paham atau kurang jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih, tetap semangat belajar. Kalian sudah kelas 3. Selalu jaga prokes. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.